Di Korea Selatan, ada sebuah rumah sakit jiwa yang begitu menyeramkan, sampai disebut sebagai salah satu tempat paling berhantu di dunia. Tempat itu bernama Gonjiam Psychiatric Hospital. Konon katanya, pasien di sana meninggal secara misterius. Direktur rumah sakit menghilang tanpa jejak, dan siapapun yang masuk ke ruangan nomor 402 tidak pernah kembali dalam keadaan normal. Banyak yang menganggap semua itu hanyalah legenda urban, cerita kosong untuk menakut-nakuti orang. Tapi pada tahun 2018, sekelompok anak muda memutuskan untuk membuktikan semuanya. Mereka datang bukan untuk mencari kebenaran. Mereka datang demi views, demi popularitas, dan demi sebuah siaran live streaming yang mereka kira hanyalah permainan. Namun malam itu, mereka menyadari satu hal mengerikan, bahwa ada tempat yang memang seharusnya tidak pernah dimasuki manusia. Selamat datang di The Shadow Movie, channel yang akan membawa kalian masuk ke dunia film paling gelap, paling misterius, dan paling disturbing. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar film horor apa yang paling bikin kalian gak bisa tidur. Dan sekarang, matikan lampu kalian, karena kita akan masuk ke Gonjiam Haunted Asylum. 지금 시작합니다. 귀신 살고 있대잖아. 체험에 앞서 방송 순서를 간략히 설명해드릴게요. 여기 다른 데랑 레벨이 좀 다른 것 같아. 여기 지금 우리 말도 따라해도 있는 거 아니야? 인터넷에서 나온 게 진짜예요. 여기 뭐야? 지금 일어나고 있는 거 진짜야! 우리 나가야 돼! 뭐가? 대장, 어딨어? Film ini dibuka dengan sebuah video misterius. Dua remaja mencoba masuk ke ruangan nomor 402 di rumah sakit Gonjiam. Mereka tertawa, merekam semuanya, menganggap tempat itu cuma bangunan kosong biasa. Namun beberapa detik kemudian, kamera mereka mulai rusak. Suara aneh terdengar dari dalam ruangan. Dan tiba-tiba, rekaman itu berhenti begitu saja. Video tersebut kemudian viral di internet, membuat Gonjiam semakin terkenal sebagai tempat paling berhantu di Korea. Di sisi lain, ada seorang YouTuber bernama Hajun, pemilik channel horor yang terkenal bernama Horror Times. Hajun adalah tipe orang yang rela melakukan apa saja demi penonton. Dia cerdas, manipulatif, dan sangat ambisius. Melihat popularitas legenda Gonjiam, Hajun pun merencanakan sebuah live streaming terbesar dalam hidupnya. Targetnya sederhana, mencapai 1 juta viewers. Dan untuk itu, dia mengajak 6 orang lainnya untuk ikut menjelajahi rumah sakit tersebut secara langsung. Mereka adalah Charlotte, Sung Hoon, Ah Yeon, Seung Wook, Ji Hyun, dan Jae Yoon. Masing-masing punya alasan sendiri. Ada yang penasaran, ada yang ingin terkenal, dan ada yang hanya ingin bersenang-senang. Tidak ada satu pun dari mereka yang benar-benar percaya pada hantu. Setidaknya sebelum malam itu dimulai. Setelah selesai mempersiapkan tenda, mereka juga melakukan pengecekan layar komputer dan kamera di berbagai sudut ruangan untuk merekam aktivitas supernatural. 좀 있으면 귀신들 출근할 시간이야. 다들 떨리겠지만 슬슬 병원으로 내려가 볼까? Akhirnya, live streaming dimulai. Jumlah penonton perlahan naik. 100 viewers, 1000 viewers, 10.000 viewers. Dan mereka pun mulai memasuki rumah sakit itu. Satu langkah demi satu langkah. Masuk lebih dalam, ke tempat yang seharusnya dibiarkan terkubur dalam kegelapan. 병원 내부에 들어왔습니다. 체험에 앞서 방송 순서를 간략히 설명해드릴게요. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bantingan pintu yang cukup keras. Karena penasaran mereka mengecek ke dalam ruangan tersebut. Tetapi mereka malah menemukan sebuah foto para pasien. Dan kepala rumah sakit tergeletak di lantai. 가운데 앉아있는 이 여자가 바로 환자들을 다 죽이고 자취를 감췄다는 소문 속의 원장인 것 같습니다. 무섭게 생겼네. Ji Hyun menyoroti boneka di dalam lemari seakan-akan ikut mengawasi mereka.
바로 여기가 1980년 병원 폐쇄 이후 아직 아무도 들어가 본 적이 없다는 이번 곤지암 공포 체험의 하이라이트. Konon katanya, seluruh pasien di rumah sakit itu mati secara misterius. Sejak saat itu, pintu ruangan tersebut tidak pernah bisa dibuka. Tim Horror Times mencoba membukanya, namun pintunya tetap terkunci. Di sisi lain, para tim Horror Times berkumpul di suatu ruangan yang sudah disiapkan dengan tali-tali lonceng dan persembahan dupa untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. 배경 직사님께서 협찬해 주셨습니다. 자, 일어나서 머리 흔들려요. Ternyata awal kejadian itu semua adalah trik buatan Hajun agar para penonton semakin penasaran. Dia bahkan menikmati reaksi ketakutan mereka. Karena jumlah penonton terus naik drastis. Semakin takut mereka, semakin ramai penontonnya. Tiba-tiba kompor menyala sendiri, layar komputer dan kamera mulai mengalami gangguan. Lampu-lampu mulai berkedip dan mati. Dan beberapa saat kemudian semua kembali normal dan angin berhembus kencang, seakan-akan para penunggu rumah sakit memberikan peringatan kepada tim Horror Times. Suatu ketika mereka mencoba kembali menjelajahi ke dalam ruangan laboratorium yang sebelumnya sudah dieksplor oleh Charlotte dan Ji-hyun. Saat itulah Charlotte dan Ji-hyun kaget dengan perpindahan posisi boneka itu. Di awal, mereka yakin bahwa boneka itu berada di dalam lemari. Sekarang boneka itu sudah berpindah posisi di meja. Charlotte menjadi panik dan takut ditambah lagi. Lee Seung-wook mencoba untuk memegang boneka itu. Charlotte sudah melarangnya, tetapi Lee Seung-wook tetap memegangnya untuk kebutuhan konten. Sehingga Charlotte sangat marah besar dan keluar ruangan disusul oleh Ji-hyun. Di belakang, Lee Seung-wook dan yang lain malah menertawakan reaksinya. Mereka berpikir bahwa kepanikan Charlotte adalah momen yang bagus untuk menambah jumlah penonton. Haju ikut mencoba menenangkan Charlotte. Akhirnya Lee Seung-wook meminta maaf dan berjanji tidak akan menentuh barang dengan sembarangan. Dan Haju membagi tim untuk berpencar. Jae-yeon dan Ah-yeon ditugaskan untuk ke lantai 4 untuk memasang kamera. Dan yang lain menelusuri ruangan klinik. Di dalam terlihat berantakan lembab dan kotor dengan lemari-lemari, kayu setinggi manusia dengan lubang di bagian pintu. Lee Seung-wook tiba-tiba ingin mencoba memasukkan tangannya, dan dia merasa ada yang menarik dengan kuat. Entah itu akting atau sungguhan. Karena penasaran, Hajun menyuruh Seung-wook untuk memasukkan tangannya lagi ke dalam lubang lemari. Tetapi dilarang oleh Ji-hyun, dan dia bilang dia saja yang akan menggantikannya. Tetapi sesuatu hal terjadi. Ji-hyun menangis histeris. Yang lain terlihat kaget dan tidak percaya apa yang barusan mereka lihat. Dan tiba-tiba mereka terdiam karena pintu kayu itu terbuka perlahan. Tidak ada orang di dalam, dan senter menyorot perlahan menuju Charlotte. Dan benar saja syal Charlotte terlihat terangkat seperti ada yang menarik. Semua pun kaget berhamburan keluar ruangan. Sesampai di luar ruangan, Charlotte dan Ji-hyun ingin mengakhiri live siaran ini. Karena sudah tidak ada yang beres dengan tempat ini, tulisan Charlotte awal. Dia masuk pun berubah, boneka berpindah tempat, tangan tercakar. Lee Seung-wook dan Sung-hun mencoba menenangkan Ji-hyun dan Charlotte. Tetapi niat mereka sudah bulat, dan Charlotte memutuskan untuk kembali ke tenda meninggalkan Lee Seung-wook dan Sung-hun berdua. 야, 낙서 지금 확인했어. 진짜 낙서 바뀌었어. 바뀌긴 안 바뀌었어. 원래부터 자살이었어. 진짜 황당해가지고 진짜. Seung-wook juga ingin mengakhiri acara ini, tetapi Hajun mulai marah, menyuruh agar tidak ada yang boleh berhenti, dan dia juga berjanji akan berhenti sebentar lagi. Jika mereka sudah membuka ruangan 402,
Namun Seung Wook sudah tidak ingin mendengarkan omongan Ha Jun dan memilih meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Ha Jun menonton rekaman ke-6 peserta bersama-sama dan menjadi gelisah, tidak yakin siapa yang merekamnya. Lalu tiba-tiba barang di meja jatuh, diikuti lampu mati. Tetapi layar komputer hidup dan menampilkan tulisan-tulisan aneh. Di saat Ha Jun masih bingung, Seung Wook menghubungi Ha Jun kembali, menawarkan akan melakukan siaran live lagi jika dia dan Sung Hoon dinaikkan komisinya menjadi 20 juta lebih banyak. Dan Ha Jun pun setuju. Walaupun dia juga merasa sudah tidak ada yang beres, karena ambisinya dan keegoisannya masalah besar akan terjadi lebih parah. 곧 집기실로 넘어왔습니다. 성령. Di ruang penyimpanan, mereka menemukan benda-benda yang bergerak sendiri. Dan Seung Wook pingsan. Sung Hoon diseret keluar ruangan dan terlempar hingga pingsan. Di luar rumah sakit, Ji Hyun dan Charlotte berulang kali melihat pohon yang ditandai dan menyadari bahwa mereka berjalan berputar-putar. Ji Hyun jatuh ke dalam keadaan linglung dan matanya berubah menjadi hitam. Ketakutan, Charlotte melarikan diri menuju camp tetapi mendapati dirinya kembali di dalam kamar 402. Setelah beberapa kali ketakutan, seorang pria telanjang muncul dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Sung Hoon terbangun dan berlari ke arah Jae-yoon dan Ah-yeon yang masih berusaha membuka kamar 402. Dia mengakui kepada mereka dan di depan kamera bahwa beberapa kejadian sebelumnya adalah rekayasa. Tetapi sekarang kekuatan paranormal yang nyata sedang terjadi dan mereka harus menyelamatkan Seung Wook. Sebuah bola pingpong tiba-tiba dilemparkan ke arah mereka, diikuti oleh teriakan Charlotte dari dalam kamar 402. Kamera inframerah kelompok tersebut mendeteksi kehadiran seseorang saat pintu akhirnya terbuka. Sung Hoon, Jae-yoon, dan Ah-yeon mendapati diri mereka terjebak di sebuah ruangan gelap yang dipenuhi air tanpa pintu jalan keluar. Penampakan hantu mengelilingi dan merasuki mereka satu persatu.
Sedangkan Hajun melihat jumlah penontonnya mendekati 1 juta, dia pergi ke rumah sakit. Dari bawah ia melihat seseorang berjuang di dekat jendela di salah satu kamar di lantai atas. Hajun mencoba menyusul yang lain. Dia menyusuri lorong yang gelap menuju ruangan 402. Dia mulai masuk dan melihat jendela yang tadi dia lihat dari bawah. Dan saat melihat melalui jendela, ia melihat dirinya sendiri menonton rekaman sebelumnya tentang pria yang berjuang itu. Hajun menjadi membeku ketakutan karena ada yang melayang merayap di belakangnya. Saat ia dengan ragu-ragu memutar kamera dan jendela bidiknya untuk merekam dirinya sendiri, hantu itu berteriak dan mencekik Hajun hingga mati. Kemudian, Seung-wook terbangun terikat di kursi roda dan diseret ke kamar 402, sementara beberapa pasien hantu mengamatinya dari dalam kamar mereka. Siaran langsung tersebut ternyata berakhir tiba-tiba setelah Sung-hoon mengakui bahwa itu sudah direncanakan. Tidak menyadari kejadian paranormal di dalam rumah sakit jiwa tersebut, para penonton mengejek siaran yang gagal itu, yang hanya mencapai puncak 503 penonton. Jauh lebih sedikit daripada hampir 1 juta penonton yang dilihat Hajun di layarnya. Dan itulah kisah mengerikan dari Gonjiam Haunted Asylum. Film found footage asal Korea Selatan yang berhasil membuat banyak penonton merasa benar-benar berada di dalam mimpi buruk. Dengan suasana realistis, akting natural, dan jumpscare yang brutal, film ini dianggap sebagai salah satu film horor Asia paling menyeramkan dalam beberapa tahun terakhir. Kalau kalian berada di posisi mereka, apakah kalian berani masuk ke rumah sakit itu? Tulis jawaban kalian di komentar. Dan kalau kalian suka recap film horor seperti ini, jangan lupa subscribe ke The Shadow Movie, karena masih banyak film gelap lainnya yang akan kita bahas. Sampai jumpa di recap berikutnya.
Satu demi satu anggota tim menghilang. Tidak ada yang benar-benar berhasil keluar. Yang tersisa hanyalah rekaman live streaming mereka. Sebuah siaran yang awalnya dibuat demi hiburan, berubah menjadi dokumentasi horor nyata. Dan bagian paling menyeramkan dari semuanya, tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang tinggal di Gonjiam. Apakah arwah pasien, makhluk lain, atau sesuatu yang jauh lebih gelap? Film berakhir dengan suasana sunyi. Tidak ada penjelasan pasti. Tidak ada penyelamatan heroik. Hanya rasa takut dan perasaan bahwa tempat itu masih hidup, masih menunggu korban berikutnya. Karena beberapa tempat di dunia ini memang tidak diciptakan untuk dijelajahi. Dan Gonjiam adalah salah satunya.